Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, saya tetap berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala buat teman-teman semuanya, sahabat Mahkota Hati, para subscriber semuanya. Saya doakan semoga hidupnya barokah, berlimpah, sehat selalu, kaya ya. Yang lagi banyak hutang, insya Allah Allah lunaskan hutangnya. Yang lagi banyak hajat apapun itu, insya Allah Allah wujudkan. Berkali-kali saya sampaikan, yang penting itu yakin. Kuncinya itu yakin teman-teman semuanya. Yakin, kemudian kita terus berdoa kepada Allah, tetap baik sangka, sabar, dan istiqomah dalam beribadah, istiqomah dalam berdoa. Insya Allah satu saat nanti pasti Allah wujudkan itu semuanya. Yang penting yakin ya teman-teman semuanya. Jangan lupa bersyukur buat teman-teman semuanya ya. Tetap saya ingatkan, ayo kita sama-sama untuk terus bersyukur. Di kondisi apapun, bagaimanapun keadaan, kita harus tetap bersyukur. Sambil menonton video ini, jangan lupa teman-teman semuanya, tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar. Tulis saja. Tuliskan, Alhamdulillah ya Allah aku kaya, Alhamdulillah ya Allah aku sehat, Alhamdulillah ya Allah hutangku lunas. Sudah, tuliskan doa-doa terbaik Anda di kolom komentar. Biarkan orang mau bilang apa, biarin. Insya Allah ketika video ini ditonton oleh jutaan orang dan diaminkan, insya Allah doa Anda cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman semuanya, hari ini saya ingin bahas tentang teman-teman yang WA ke saya. Mungkin dia penasaran atau tanda tanya ya, dan bingung, kenapa ya Pak Ustadz, saya tuh makin ngencengin ibadah kok rasanya makin susah hidup, ujian kok makin berat, solusi nggak saya temukan, apa Allah itu nggak dengar doa saya, apa karena dosa saya terlalu banyak, dan berbagai macam pertanyaannya. Dan pertanyaan ini sebenarnya banyak yang nanyakan ke saya, dan ini juga pernah saya alami dulunya ya. Dulu tuh ketika saya lagi semangatnya riyadhah ya, memperbaiki diri, ibadah, berzikir, sholawat, istighfar, dan sebagainya, kok hidup saya rasanya makin susah, nggak ketemu jalan keluar. Apalagi ketika melihat orang-orang yang lihatnya dia biasa aja, kok hidupnya sepertinya enak gitu ya, semua kebutuhannya lengkap, hutangnya nggak banyak. Saya dulu sampai sebegitu berpikirnya, bertanya, ada apa ini sebenarnya? Apa Allah nggak ngabulin doa? Apa Allah nggak dengerin doa? Apa dosa terlalu banyak? Dan berbagai pertanyaan yang dulu juga saya alami. Nah, jadi kali ini saya ingin berbagi buat teman-teman semuanya, ada apa sebenarnya ketika kita makin banyak ibadah, kok ujian tuh makin banyak, kok hidup makin susah. Yang tadinya kita minta hutang kita dilunaskan Allah, minta keajaiban, solusi, tapi justru yang datang itu malah sebaliknya, kesusahan. Kita tuh makin seolah kok rezeki itu makin seret gitu. Berbeda ketika kita belum melakukan riyadhah, ibadah, tapi rezeki jalan itu ada saja gitu. Apa yang salah? Apa cara kita mengamalkan salah? Apa istighfar kita atau dosa kita banyak dan Allah belum ngampunin dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman hari ini ngalami seperti itu, nah simak video ini, tonton hingga akhir. Saya ingin jelaskan ada apa sebabnya, dan ini sesuai dengan pengalaman saya, dan ini seru teman-teman semuanya. Tonton, dengarkan sampai habis ya supaya paham. Nah, pertama teman-teman semuanya, ingat ya bahwa kehidupan kita ini itu tempatnya ujian. Tempatnya ujian. Tidak ada manusia di dunia itu yang semuanya yang baik-baik saja. Semuanya pasti ada masalah, semuanya pasti punya ujian. Tetap ujian itu berbeda-beda, karena Allah itu kan memberikan ujian sesuai dengan kemampuan kita. Jadi setiap orang itu sudah punya masalah masing-masing. Pastinya masing-masing itu disibukkan dengan masalahnya. Berbeda bagaimana menyikapinya, berbeda bagaimana menyelesaikannya. Ada orang yang ketika dikasih ujian dia sabar, dia kuat, kemudian dia tetap baik sangka. Ini termasuk orang-orang yang insya Allah yang imannya kuat. Terus ada juga orang yang ketika dia diuji sama Allah, hidupnya susah ya, dikasih masalah sama Allah, dia mengeluh, dia menggerutu, justru bahkan ada juga yang buruk sangka sama Allah, bahkan mengumpat Allah pun ada gitu. Allah nggak adil, Allah segala macem lah. Kalau seperti itu, saran saya jangan teman-teman, banyak istighfar. Nah, justru saya hari ini menyampaikan bahwa ketika Anda sedang riyadhah, meningkatkan ibadah, ujian makin banyak, justru sebenarnya harusnya Anda senang, dan saya ucapkan selamat dan bersyukur. Kenapa? Gini teman-teman semuanya, salah satu tanda kalau Allah ingin memberikan solusi atau mengangkat derajat kita, itu hidup kita tuh seolah kita tuh ini ya, punya masalah itu nggak ada ujungnya, selalu aja masalah, selalu aja sulit yang datang gitu. Padahal kita sudah niat, sudah benar-benar sungguh-sungguh beriados, benar-benar sungguh ibadah ya, sholat kita kerjakan, tahajud, duha, zikir, dan segala macam itu sudah kita kerjakan. Justru kita kok makin sulit hidupnya. Nah, kalau Anda seperti itu, saya katakan selamat.
Saya katakan selamat teman-teman semuanya. Harusnya Anda bersyukur. Kenapa? Karena itulah salah satu tanda bahwa Allah ingin membuka solusi. Karena salah satunya itu cara Allah untuk mengabulkan doa Anda, melunasin hutang-hutang Anda, memberikan keajaiban buat Anda. Harusnya selamat gitu. Tapi kalau Anda sedang riadoh tapi kehidupan tuh kayaknya kok biasa-biasa aja gitu, lempeng-lempeng aja, ya juga nggak apa-apa, kita kan nggak ngerti itu rahasia Allah. Tapi kalau Anda sedang beriadoh dan Anda makin banyak masalah, Anda merasa kok kesulitan makin memuncak gitu, selamat teman-teman semuanya. Kenapa? Karena di situ salah satu tanda keajaiban Allah akan datang. Keajaiban Allah, pertolongan Allah akan datang. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika di posisi seperti itu? Saya katakan sabar teman-teman semua, dan tetap baik sangka. Rumusnya itu, rumus untuk mendapat pertolongan Allah, keajaiban dari Allah itu rumusnya sabar. Ada cara-cara yang harus kita pahami ya, bahwa kalau kita ingin meraih pertolongan Allah itu syaratnya itu dua. Apa teman-teman? Sabar. Sabar, kata Allah itu wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar. Setelah sabar apa? Was-shalah, salat. Nah, makanya di posisi seperti itu ketika Anda hidupnya makin banyak ujian, sabar, terima dulu. Ridho dulu dengan keadaan itu. Anda tetap berprasangka baik, tetap baik sangka, tetap menguatkan jiwa dan mental Anda, dan tetap yakin bahwa insya Allah di balik ini itu pasti ada keajaiban yang Allah siapkan. Itu pasti teman-teman semuanya. Yang penting jaga hati, tetap baik sangka. Makanya dulu ya hasil perjalanan saya ketika riadoh di posisi itu tuh, saya kata guru saya tuh begini. Saya kan tuh cerita ya, curhat ke guru saya tuh bilang begini, Pak Kiai gimana ya, kok ini makin sulit hidupnya gitu. Beliau tuh bilang gini, selamat, harus sabar, harus kuat, harus siapkan mental, ikutin saja alurnya, tetap berprasangka baik, dan ibadahnya ditingkatin terus, tapi susah Pak Kiai, utang segala macam ini harus bayar. Udah nggak apa-apa, nikmati, jalani aja, perkuat. Kalaupun apapun yang terjadi, Anda dimaki, Anda dihina, Anda disepelekan, dijauhkan, udah nikmatin, ikutin alurnya. Di balik itu ada kebahagiaan, ada keajaiban yang Allah siapkan. Nah, itu termasuk salah satu tanda Allah ingin menolong kita. Nah, jadi buat teman-teman semua, sabar, terima aja dulu. Tetap baik sangka, banyak-banyak baca istighfar, la haula wala quwata illa billah. Yang penting tetap tingkatkan ibadah kita, tetap sabar. Meski kondisi kita down, terpuruk, paksakan diri untuk terus benar-benar giat minta ke Allah. Jangan putus asa. Nah, setelah kita menerima itu, sabar, kita tetap baik sangka, selanjutnya apa? Sholat. Sholat, minta tolong kepada Allah dengan sholat. Sholat itu kan maknanya juga bisa diartikan, sholat itu kan juga termasuk berzikir ya. Nah, di sholat itu benar-benar full teman-teman semuanya. Ibadah wajib, ibadah sunnah gitu, kerjakan. Sholat duhanya, sholat tahajud, tingkatkan terus, dan doa terus ke Allah. Kalau Anda bingung saat itu ketika Anda down, nggak ngerti lagi berdoanya seperti apa, harus bagaimana, udah minta ampun sama Allah. Banyakin istighfar aja, banyakin istighfar. Astagfirullah ya Allah, hamba lemah, hamba nggak ngerti lagi harus berbuat apa ya Allah, hamba sudah berusaha untuk melakukan apa yang kau perintahkan ya Allah, tapi beginilah keadaannya, hamba pasrahkan segalanya padamu ya Allah. Yakin teman-teman semuanya, insya Allah bismillah pasti ditolong sama Allah. Saya mohon maaf ya kenapa semangat ya, karena ketika Anda berada di posisi itu, saya yakin pertolongan itu akan datang. Cuma ingat ya, ini harus diingat bahwa jangan pernah menerka pertolongan Allah itu seperti apa. Jangan Anda pikirkan bagaimana keajaiban, dari mana, apa. Ya jangan. Anda jauhkan pikiran itu. Fokus Anda tetap pada ibadah. Tetap Anda fokus itu menyemangati diri. Insya Allah kuat. Insya Allah bisa. Insya Allah pasti bisa. Nggak mungkin Allah nggak menolong. Nggak mungkin Allah membiarkan seperti ini. Nggak mungkin. Pokoknya supaya diri kita tuh tetap semangat. Nggak mungkin Allah itu membiarkan. Nggak mungkin Allah nggak mendengar doa kita. Nggak. Pokoknya katakan terus dalam hati teman-teman. Itu termasuk salah satu tanda keajaiban itu akan datang. Nah, seperti yang saya katakan tadi, Anda jangan berpikir pada keajaiban. Anda jangan berpikir bagaimana solusi nanti. Udah urusan Allah itu. Urusan Anda, urusan kita, kerjakan saja, lakukan saja. Nah, saya yakin ya ketika Anda berada di posisi ini, pasti hati Anda itu ketika beribadah tenang. Pikiran Anda mungkin ya khawatir, takut, ya itu wajar. Kenapa? Karena kita pasti menghadapi hal-hal yang nggak enak gitu ya. Apalagi terdesak harus bayar utang gitu kan. Nggak apa-apa. Yang penting kuatkan hati Anda, pasrahkan ke Allah, tingkatkan terus ibadah, jangan nyerah, jangan putus asa. Saya katakan, jangan putus asa. Belajarlah, disitulah kesempatan Allah itu ingin melihat apakah kita sabar, apakah kita kuat, apakah kita tetap baik sangka padanya. Saran saya, tetap sabar, tetap baik sangka.
insya Allah teman-teman semuanya pasti ditolong. Nah itulah salah satu tanda bahwa Allah itu ingin menolong kita tuh, kita makin kuat ibadah, ujian kita tuh makin kencang. Kita di situ diuji tuh sama Allah. Sabar enggak, yakin enggak gitu ya. Kemudian ujian-ujian seperti itu pasti akan kita alamin. Sama seperti sekolah ya. Sekolah itu kan ada ujian. Ketika kita mau naik kelas itu kan pasti ada ujian. Ada yang rumit, ada yang kita bisa mengatasi. Tapi pada intinya ketika ujian itu datang kepada kita, pasti kita mampu melewatinya. Jadi Anda jangan takut. Hadapi saja, nikmati saja, yakin saja pasti semuanya berlalu dan pasti ditolong sama Allah. Yakin teman-teman. Kalau sudah seperti itu, banyakin istighfar, banyakin sholawat, sholat malamnya tahajud. Saya dulu ya ketika seperti itu, makanya berkali saya katakan, saya fokusnya tuh udah nggak minta hutang lunas lagi, nggak minta solusi lagi. Tapi yang sehat itu yang saya minta adalah ampunan Allah dan kekuatan. Ya Allah, kuatkan aku untuk bisa melewatin ini. Ya Allah, ampuni aku. Mudah-mudahan ini semua jadi jalan ampunan ya Allah. Atas kesulitan hidupku ini, mudah-mudahan jadi jalan ampunan ya Allah atas dosa-dosaku yang lalu. Ampuni ya Allah, kuatkan aku ya Allah. Tolong jangan tinggalin aku ya Allah, kuatin aku ya. Pokoknya begitu. Perkara hutang, perkara solusi saya bagaimana, udah itu urusan Allah, nggak saya pikirin. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, saya katakan tetap semangat. Japri saya lah, kalau kita misal mau share Anda down, japri saya biar saya kasih cas gitu ya, biar saya motivasi, saya kasih motivasi, saya kasih semangat. Itu tanda-tanda pertolongan Allah akan datang. Jadi insya Allah teman-teman semuanya tetap semangat, tetap yakin bahwa pasti ditolong sama Allah. Nah itu kuat ibadah, kuat ujian, pertolongan Allah makin dekat. Itu intinya teman-teman semua. Jadi jangan lelah, jangan takut, teruslah semangat, teruslah baik sangka sama Allah. Insya Allah Allah pasti menolong. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.